Islam. Silahkan kalian dirapikan dulu pakaiannya atau dilihat-lihat di bawah kalian ada sampah atau tidak? Tidak. Kata apa ruangannya sudah rapi ya? Baik, sebelum Ibu absen, silahkan kita berdoa dulu. Dipimpin oleh satu orang, ayo berdoa. Pak, silahkan dipimpin untuk berdoa, Pak. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Oke, baik ya. Sebelum absen, dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah. Ibu akan menjelaskan materi tentang sejarah ya, materi tentang sejarah. Sebelum Ibu nanti bertanya kepada kalian, di sini kalian bisa melihat tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, nanti Ibu akan sajikan sebuah video. Silahkan kalian lihat video itu, amati oleh kalian, dan dengan melihat video itu, kalian bisa menguraikan sejarah peradaban Islam pada periode klasik dengan sistematis dan benar. Ya, nanti bisa dilihat videonya. Kemudian kalian bisa mencari dari berbagai sumber tentang apa? Tentang contoh-contoh kemajuan Islam pada masa kejayaan sesuai dengan fakta ya, yang terjadi di masa lampau. Yang ketiga, yaitu menggali informasi tentang apa? Tentang penyebab ataupun faktor-faktor kemajuan peradaban Islam pada masa klasik dengan sistematis dan benar. Baik, nah sebelum itu Ibu akan absen dulu ya, di absen. Ajril Hadir. ada, oke. Kemudian Dea hadir. Dea hadir. Lanjut ke materi berikutnya. Silakan kalian dikondisikan posisi duduknya. Kita akan melaksanakan diskusi. Silakan berputar. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. membagi sejarah Islam menjadi 3, yaitu 1. Periode klasik dari 650 sampai 1250, merupakan masa kejayaan Islam yang dibagi menjadi 2 fase.
Oping akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya tadi seharusnya kita itu, Ibu mengingatkan dulu ya kepada kalian sebelum lanjut kepada materi berikutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam pada saat itu. Nah, sebelum itu mungkin kalian pernah nggak di sekolahnya dulu pada saat dari MTS, SMP, belajar tentang sejarah Islam, belajar? Apa yang kalian pelajari SKI ya waktu itu? Kebudayaan Islam. Di dalam sejarah kebudayaan Islam yang sudah pernah kalian pelajari pada waktu di SMP, di MTS, itu membahas apa saja? Silakan, Dea. Tentang Khulafaur Rasyidin, Bu. Oh iya, itu Dea ya. Dea menjawab tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa aja pemimpinan Khulafaur Rasyidin? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Ya. yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, tahu nggak kamu kenapa Abu Bakar itu digelari atau dinamai As-Siddiq? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, ada yang tahu? Tidak. Apa As-Siddiq itu? Jujur, benar. Jujur, benar. Maksudnya apa ya? Oke, itu ya sekilas kita review lagi pembelajaran yang sudah kalian pelajari di masa lampau, artinya beberapa tahun ke belakang pada saat kalian di SMP ataupun di Sanawiyah. Nah, kalau kita di sini pembelajaran materi kelas 11 gitu ya, aspek sejarah itu membahas tentang masa kejayaan Islam yang sudah tadi kalian sebutkan periodisasinya gitu ya, dibagi menjadi tiga. Itu ada periode apa tadi, Repa? Ada periode klasik, periode Dan periode periode pertengahan dan periode modern. Oke, sekarang kita akan melihat kembali ini video tentang apa saja yang menjadi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam pada saat itu, ya, baik dinasti Umayyah ataupun dinasti Abbasiyah. Nah, di sini kalian boleh perhatikan lagi. Oke, baik ya. Kalian sudah melihat video berikut? Apa yang bisa kalian lihat simpulkan ya dari penglihatan kalian, dari pengamatan kalian dari video tersebut? Ada yang bisa? Siapa? Oke, Ibu akan bagikan ini soal ya yang nanti silakan kalian jawab. Ini ada soal, kalian jawab. Silakan didiskusikan, yang lain diskusi lagi karena ini kita membahas tentang faktor-faktor apa saja di penyebab kemajuan dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Jadi pertanyaannya dari kalian, oleh kalian dan untuk kalian. Teman satu kelompok bisa menjawab atau teman yang beda kelompok yang bisa menjawab. Nanti silakan dijawab ke depan. Selesai semuanya? Sudah. Silakan ke depan. Nuraini, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi pertanyaan. Selain karena faktor internal dan eksternal
masa kejayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah juga dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya satu, menjalan Al-Quran secara maksimal. Nah, itu bagaimana maksudnya? Karena banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyuruh agar kita menggunakan akal dalam berpikir. Nah, itu ya jawabannya. Jadi, silakan duduk lagi kalau ini. Terima kasih, kasih tepuk tangan ya. Ya kan, berani ke depan, berani menyampaikan pendapat, kemudian bertanya, kemudian dijawab oleh temannya. Karena ini kalau bicara masalah sejarah, ingatan kita itu harus flashback, ya, mengingat lagi ke masa lalu. Karena sejarah itu terjadi di mana? Masa lalu. Bukan mantan, ya, bukan. Apa sih ada? Itu. Kalau mantan dibuang nggak? Dibuang. Sejarah buang tidak? Tidak. Mudah-mudahan kalian dalam mempelajari materi ini semakin cinta kepada sejarah. Sejarah Islam itu sangat banyak sekali, sangat panjang perjalanannya kalau kita bahas. Nah, itu diantaranya tadi ada faktor-faktor kemajuan dan kemundurannya juga ada. Tapi yang kita bahas adalah faktor-faktor kemajuan dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Salah satunya yang disebutkan oleh teman kalian itu adalah faktor kemajuan yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, salah satunya kenapa tadi pertanyaannya? Selain faktor internal dan kalian kita semua sebagai orang yang sedang belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita ya. Amin. Ya Allah, ya Allah. Amin. Oke, dan itu diantaranya. Ya, silakan, Eva. Melaksanakan isi hadis, bagaimana maksudnya, Bu? Dinasti Abbasiyah itu sangat maju, sangat pesat perkembangannya karena salah satunya selain daripada tadi konsistensi terhadap ajaran agama Islam juga konsistensi mempelajari hadis. Nah, itu maksudnya gini, banyak di dalam hadis tentang perintah-perintah untuk menuntut ilmu. Pernah dengar nggak? Ada hadis yang watubul ilma walau bisin, itu hadisnya ya. Carilah ilmu walau kita semua sebagai muta'alim, orang yang belajar ilmu. Kalau tidak bisa menjadi muta'alim, maka jadilah mustami'an. Apa itu mustami'? Orang yang mendengarkan. Kalian juga sebagai mustami'an, audien ya, orang yang mendengarkan ilmu. Yang terakhir jadilah muhibban, atau orang yang muhibban apa? Mencintai ilmu. Nah, gitu deh, betul ya, mencintai ilmu. Oke, nah itu kalian silakan cari, bisa searching di internet, di Google, bisa di buku, di perpustakaan. Silakan kalian ke perpustakaan karena banyak ya buku sejarah atau buku pelajaran PAI di perpus juga banyak. Silakan kalian baca-baca itu untuk menambah wawasan kalian. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang sudah tadi disebutkan sebenarnya tadi sudah ada dua ya, karena memang ilmuwan-ilmuwan itu sangat banyak. Nah, selanjutnya Ibu akan tugaskan kalian untuk searching mencari materi di minggu yang akan datang. Oke, sebelum diakhiri, mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Silakan disiapkan untuk berdoa. Duduk siap, sekumpulan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
pagi hari. Mudah-mudahan saudara-saudara kita itu karena gempa itu katanya pusatnya ada di kota Sukabumi. Kita masih masuk kabupaten. Mudah-mudahan terutama kabupaten dan kota Sukabumi khususnya aman ya dari gempa, dan kota-kota lain seluruh Indonesia bahkan di dunia ini kita aman terhindar dari musibah. Amin. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.